Secara tingginya Vario 125 dengan Vario 160 ini, Vario 160 itu lebih tinggi dibandingkan dengan Vario 125, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Pro. Pada kesempatan kali ini, yang masih saja bingung untuk memilih Vario, yaitu Vario 125 ataupun Vario 160, kali ini saya akan perlihatkan secara detail, secara jelas mengenai desain, fitur, serta dari segi berkendaranya, teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalau teman-teman masih bingung mau beli Vario 125 atau Vario 160, kalau bingungnya itu uangnya yang nggak ada, ini yang repot, teman-teman. Siapa saja kalau uangnya nggak ada ya bingung semuanya, nggak jadi beli ya, teman-teman. Tetapi kalau misalkan dari segi keuangan itu kita ada antara Vario 125 atau Vario 150, kita bicara buat harian ataupun buat jarak jauh, maka teman-teman bisa memilih yang akan saya jelaskan ini, teman-teman. Oke, yang pertama dari segi desain dulu ya, teman-teman. Untuk desainnya memang sudah banyak perubahan, perbedaan, mulai dari bagian kepalanya, seperti teman-teman lihat. Di Vario 125 ini terlihat lebih kecil, mungil, dan di Vario 160 ini terlihat lebih besar, teman-teman. Kemudian di sini kebetulan sekali sudah ada dua varian yang sama-sama menggunakan warna matte black atau hitam doff seperti ini, teman-teman. Dan untuk warnanya itu sendiri secara totalitas itu memang nggak jauh beda, teman-teman, untuk warna hitam doffnya. Yang pertama saya akan kasih tahu juga untuk masalah harganya dulu. Harga Vario 125 ini adalah versi yang CBS ISS, teman-teman. Di mana di area kami di Ketangguhan Brebes, Jawa Tengah memiliki harga Rp22.985.000. Sedangkan untuk Vario 160 ini juga kalau kita bicara CBS ISS ini sama-sama CBS ISS juga, teman-teman. Yaitu Rp26.240.000. Oke, kita bulatkan saja. Untuk varionya yang 12523 ini 26, teman-teman. Jadi selisihnya 3 jutaan kurang lebih, teman-teman. Nah, secara dengan selisih 3 jutaan, kalau bicara masalah desain memang itu selera. Banyak juga yang masih sangat suka dengan desain Vario 125. Tetapi tidak jarang juga yang sudah mulai banyak yang suka juga dengan Vario 160, baik yang versi CBS ataupun versi ABS. Dari segi desain di bagian depan ini memang sudah jauh berbeda, di mana Vario 125 ini terlihat lebih kecil, teman-teman, dibandingkan dengan Vario 160-nya. Nah, dari bagian depan di sini untuk lampu sen di Vario 160 itu di samping DRL di sini, teman-teman. Seperti ini, sedangkan di Vario 125 itu ada di atas, DRL-nya di bawah. Tapi kalau untuk DRL, ini saya lebih suka di Vario 125-nya, teman-teman. Karena di sini kayak ada sirip-sirip seperti ini yang saat menyala itu memberikan tampilan kemewahan. Beda dengan yang Vario 160-nya. Dia itu biasa seperti ini. Jadi tidak ada ini, hanya di sini dia memberikan kesan ketajaman, teman-teman. Di bagian depan itu memberikan kesan yang lebih tajam, memberikan kesan tatapan yang lebih agresif dibandingkan dengan Vario 125-nya, seperti itu. Dengan model lekukan yang memang berbeda juga, dimana kalau yang ini lebih menunduk untuk di bagian depannya seperti ini, teman-teman, yaitu lebih ke depan kemudian nanti menunduk. Berbeda dengan Vario 160, dia itu tampilannya lurus seperti ini, jadi langsung lurus ke bawah. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, maka posisi headlampnya itu terlihat di Vario 125 itu terlihat lebih tinggi, teman-teman. Ya, terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan Vario 160-nya yang lebih ke bawah. Oke, selanjutnya masalah di bagian bawah bannya, teman-teman. Di bawahnya di sini untuk suspensi saya lihat itu modelnya sama menggunakan suspensi teleskopik. Tetapi untuk penempatan daripada spakbornya, Vario 160 ini lebih baik tampilannya, lebih keren, lebih elegan dibandingkan dengan Vario 125 yang memang secara bentuknya juga di sini terlihat kecil kayak gitu ya, teman-teman. Berbeda kalau kali gini
terlihat menggunakan spakbor yang lebar, kemudian bannya juga lebar seperti ini. Nah, bannya gede teman-teman. Bannya tuh ukurannya berbeda antara Vario 125 dengan Vario 160, dimana untuk velgnya di Vario 160 ini keren banget sih. Velg yang model terbarunya teman-teman, beda sekali dengan Vario 125 nya. Tapi untuk secara pengereman, dia memiliki pengereman yang sama untuk di bagian depan, yaitu pengereman cakram hidrolik piston tunggal, sama-sama menggunakan Tokico pada bagian kalipernya, warnanya hitam. Ini sama persis secara model pengereman di bagian depan. Nah, di sini ada tulisan kombi brake juga sama ya, tapi letaknya ini yang berbeda. Jadi kalau kita lihat segitiganya, ini lebarnya juga sudah berbeda teman-teman. Kita lihat seperti ini untuk lebaran dari jarak antara suspensi kanan dan kiri. Nah, ini untuk yang Vario 125, dia itu lebih ini teman-teman, nggak lebar kayak di Vario 160 nya tuh, makanya bannya juga beda. Jadi kalau misalkan diterapkan ya udah berbeda. Ini untuk ini Tokico ya sama, model disnya juga sama, namun model velgnya berbeda. Ukurannya di sini 80/90 ring 14 tubeless. Untuk mereknya ini pakai IRC. Kalau yang 160 nya di sini pakai IRC juga teman-teman, tapi ukurannya 100/80 ring 14 seperti itu. Ini di bagian velgnya ini lebih oke sama tampilan di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian lampu di sini, memang di Vario 160 ini menurut saya lebih suka tampilan headlamp dari Vario 160. Tapi untuk DRL-nya saya lebih suka di Vario 125-nya. Seperti ini teman-teman. Ini kayak nunduk banget ya terlihatnya. Jadi kemiringannya ini beda banget teman-teman. Kalau yang namanya CBS itu sama ya, dimana Vario 125 juga CBS, Vario 160 juga CBS. Artinya saat rem belakang ini ditarik, maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan. Dengan sistem CBS menggunakan kawat penghubung antara handle rem belakang dengan handle rem di bagian depan. Saat saya tarik seperti ini untuk penghubungnya di sini teman-teman. Ya. Jadi kalau sistem di PCX CBS itu berbeda. Dia itu pakainya cakram semuanya, jadi paralel pada bagian selangnya. Sama-sama dilengkapi dengan pengunci pengereman juga di handle rem sebelah kiri. Ini juga sama. Ini modelnya hanya agak berbeda ya teman-teman. Ini yang Vario 125, ini yang Vario 160 ya, ujung sininya agak berbeda ini. Nah, sama-sama di bagian tengah untuk tempat pelatnya pakai warna hitam glossy teman-teman. Kemudian kalau lihat dari sini terlihat ini kayak rapet ya. Kalau ini longgar teman-teman. Tuh. Posisi klakson juga beda, ini di sebelah kanan, kalau ini di sebelah kiri teman-teman. Oke, selanjutnya kita bicara masalah fiturnya dulu. Fiturnya memang di sini sudah lebih unggul sedikit karena sudah ada power outlet atau power charger teman-teman di bagian bagasi sebelah kiri, yang mana bagasinya ini lebih dalam dibandingkan dengan Vario 125 yang sangat pendek teman-teman. Kemudian selain daripada power chargernya itu ada di sini, dia power chargernya itu sudah pakai yang USB, bukan yang menggunakan atau yang sudah tidak membutuhkan adaptor seperti itu. Dan ini sudah pakai keyless atau smart key system. Jadi lebih aman dari maling dibandingkan dengan Vario 125 yang masih menggunakan kontak biasa. Dengan selisih 3 juta, teman-teman sudah banyak sekali yang didapatkan teman-teman. Termasuk dari keyless, kalau kita pasang keyless itu sendiri kurang lebih sampai 2 jutaan teman-teman. Untuk misalkan Vario 125 ini kita mau pasang keyless, itu biayanya sampai 2 jutaan. Belum lagi dari cc-nya ini masih 125 maksudnya, ini masih sudah 160. Kemudian dari segi ban ini tampilannya sudah berbeda. Jadi memang Vario 160 dengan Vario 125 CBS sama-sama yang tipe CBS ini masih oke banget sih dengan harga 26 juta kalau kita bandingkan dengan Vario 125 yang di angka 23 juta. Karena kalau dilihat dari panel meternya yang tipe CBS itu sama persis, nggak ada yang berbeda. Hanya motifnya di bagian luar sini saja sih yang agak berbeda di sini teman-teman. Informasi yang disampaikan di dalamnya sama saja. Ada jam digital, ada trip A, trip B, average, indikator aki, kemudian
ada voltase akinya, kemudian ada kecepatannya itu sama persis. Setnya juga sama seperti itu. Tampilannya saja yang berbeda. Ya, selanjutnya sama-sama ada ISS-nya atau idling stop system, kemudian ada tombol starter, lampu jauh dekat, klakson sen. Ini sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali, teman-teman. Oke, itu dari segi fiturnya. Jadi Vario 160 lebih oke lah dengan harga segitu. Tentunya menurut saya sudah menang banyak, teman-teman. Ada power charger, ada keyless. Tuh, dari segi sini kelihatan. Oke, kalau dari segi mesin, udah jelas mesinnya, teman-teman. Ini pakai Vario 160 ini pakai basis mesin yang sama kayak di PCX 160 ya. ESP Plus 160 4 valve, teman-teman. Tuh, berbeda dengan Vario 125 yang cuma ESP. Kemudian secara berkendara ini, teman-teman, secara berkendara yang saya rasakan di Vario 160 ini lebih longgar, lebih lega. Kaki saya saat maju mundur, gerak kanan kiri itu lebih nyaman dibandingkan dengan Vario 125 yang terasa lebih sempit, teman-teman. Dan untuk posisi berkendara juga, ini secara joknya juga terasa lebih tinggi ya dibandingkan dengan Vario 125-nya. Jadi ini agak terasa lebih tinggi dan majuan ke sini, teman-teman. Jadi ketika posisi duduk itu agak munduran ke sini, nyamannya bukan ke depan. Berbeda dengan Vario 125 itu nggak mentok ke bagian pembatas ini, teman-teman saya. Paling di sini. Tuh. Berbeda juga untuk model joknya, lebaran di Vario 160 serta modelnya juga ini berbeda, teman-teman. Oke, jadi kalau secara berkendara yang saya rasakan Vario 160 itu terasa sedikit lebih nyaman. Kemudian handlingnya karena ini menggunakan rangka ESAF, dia itu lebih ringan, lebih lincah, teman-teman. Kemudian powernya lebih besar untuk tarikannya. Kemarin saya coba Vario 160 ini untuk sampai ke 107 km itu butuh waktu hanya beberapa detik saja. Tetapi Vario 125 punya saya, kemarin saya coba pas jalannya sepi, waduh lama banget, tapi sampai juga ke 107, itu belum mentok sih kemarin. Padahal Vario saya yang 125 itu standar sih, hanya perawatan atau ganti oli itu rutin sih, teman-teman, untuk oli. Kemudian sudah saya lakukan pengeboran pada bagian mangkoknya sehingga sudah tidak ada gerdeknya juga, teman-teman. Kemudian kalau dari segi desain, ini juga lebih besar untuk Vario 160. Dan bezelnya juga menurut saya ini lebih cakep dibandingkan dengan Vario 125 seperti ini, meskipun sama-sama menggunakan warna hitam dop. Nah, di bagian bagasinya meskipun sama-sama dia 18 liter, teman-teman, tapi untuk masuk helm itu yang lebih terasa lega itu di Vario 125 itu. Jadi, nah, tuh terlihat lebih longgar, teman-teman, di Vario 125 dibandingkan dengan Vario 160, padahal secara dimensinya itu kapasitasnya maksudnya sama persis 18 liter. Tangki bensin juga sama 5,5 liter. Serta pada bagian belakang ini sudah, kalau ini pakainya besi ya. Kalau ini pengamannya gini, teman-teman. Pakai ini plastik ya. Di sini ada tutup plastiknya maksudnya. Jadi lebih rapi sih. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian footstep-nya. Di bagian footstep-nya ini yang 160 lebih keren, lebih sporty, pakai aluminium. Dan ini pakai yang seperti ini sih, biasa. Yang besi berlapis karet berwarna hitam. Kemudian dari knalpot, ini bisa teman-teman lihat. Vario 160 lebih tinggi, teman-teman. Di samping lebih tinggi, dia itu lebih panjang di Vario 160. Tetapi kalau dari segi model, saya lebih suka model daripada Vario 125 ini, teman-teman. Nah, kita lihat dari sini. Di samping dia itu terlihat, kenapa terlihat lebih tinggi? Karena dia itu lebih panjang, tuh, lebih menonjol dari rodanya, seperti itu. Sedangkan di Vario 125, dia itu enggak. Kalau model dari ini sih sama persis, teman-teman. Lampu belakang, lampu sen, lampu tempat pelat. Tapi untuk lampu pada bagian sini dia beda tampilannya. Nah, ini Vario 160. Ini saya lebih suka di Vario 160-nya, lebih oke sih. Tuh. Kemudian kalau kita lihat suspensinya, ini kemiringannya beda, teman-teman. Jadi Vario 125 itu terlihat lebih miring dan Vario 160 itu lebih tegak untuk suspensinya. Karena ini sama-sama yang CBS, di Vario 160 juga masih menggunakan pengereman tromol di bagian belakang seperti yang teman-teman lihat.
Vario 125 juga pakai tromol dan sama-sama nggak ada kickstarternya nih teman-teman. Tapi ini sudah pakai keyless atau smart key system. Nah kalau ini nggak ada kickstarter tapi masih pakai kontak biasa. Untuk bannya ini gede banget ya, lebar, tapak lebarnya, ukurannya pakai RC ya. Kemudian kita lihat untuk ukurannya 120 per 70 ring 14. Kalau ini terlihat sangat kecil setelah melihat Vario 160 teman-teman. 90 per 90 ring 14 teman-teman. Kalau model di sini saya lihat kalau ini kecil teman-teman di sini modelnya. Untuk sensor ininya ya, kecepatannya teman-teman ini agak terlihat besar sih kayak gini. Ya bicara power sih udah jauh beda lah dengan 160 sama 125 ya teman-teman. Secara kenyamanan juga saya rasakan Vario 160 ini lebih nyaman. Dan secara tingginya Vario 125 dengan Vario 160 ini, Vario 160 itu lebih tinggi dibandingkan dengan Vario 125 teman-teman. Bubar. Oke, selanjutnya kita pindah ke sebelah sini dari kolong sini teman-teman. Biar bisa lihat. Nah, seperti ini. Dari kolong bawahnya teman-teman. Jadi secara ketinggian kemarin saya sudah coba ya tanpa standar samping. Vario 125 itu lebih rendah dibandingkan dengan Vario 160. Seperti itu ya. Tapi memang untuk yang rangka ISAF di Vario 160 itu di bawahnya kayak nggak ada pengamannya. Tapi kan motor ini bukan motor untuk cross ya, Vario 160. Jadi kalau buat cross ya udah pasti jebol. Nah ini motor buat di jalan raya nggak usah khawatir untuk masalah di bagian bawahnya ini yang wah diisukan itu gampang jebol ini ya. Kalau di mainkannya buat nggak jalannya bukan di aspal ya teman-teman, ada trotoar aja diterjang ya semua juga pasti hancur rusak ya teman-teman. Oke itu teman-teman. Selanjutnya kalau untuk model dari ininya teman-teman, ini Vario 125 tapi pakainya emblem. Kalau ini pakainya stiker atau strapping. Dan untuk model di swing armnya juga berbeda ya, terlihat berbeda. Terlihat di Vario 160 ini lebih tebal, armnya ini lebih tebal teman-teman. Kalau buat dicuci lebih enak ini, buat dibersihkannya dibandingkan dengan Vario 125 ini yang lebih mepet ya. Tuh, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk air cadangan radiator ada di sini. Kalau Vario 160 ada di bagian sini. Nih. Nah, secara totalitas kalau menurut saya pribadi sebagai pengguna Vario 125 selama 3 tahun ini memang udah menang banyak, walaupun harganya 26.240, seri C kurang lebih 3 juta. Vario 160 ini sudah menang banyak teman-teman. Dari segi fitur dia lebih unggul, kemudian dari segi rodanya dia lebih besar, dari segi posisi berkendara dia lebih ya nyaman walaupun tidak begitu jauh ya perbedaannya. Kemudian dari segi power ini lebih ngangkat, lebih responsif. Dan untuk gredek-gredeknya yang 160 ini seperti di PCX itu nggak segredek yang ada di Vario 125 nya teman-teman. Itu yang bisa saya informasikan buat teman-teman semuanya, termasuk saya juga pengen juga sih untuk Vario 160, artinya pengen ganti juga dengan Vario 160 nya teman-teman. Ya setelah mencoba itu memang beda jauh yang saya rasakan dibandingkan dengan Vario 125 nya. Tetapi secara penjualan ini di lapangan berbeda teman-teman. Vario 125 ini jauh lebih laris manis dibandingkan dengan Vario 160. Kenapa? Karena secara harganya itu udah terasa mungkin 3 juta itu 3 juta, tetapi mereka itu belum mengetahui secara detail fiturnya, kemudian beberapa perbedaan itu belum mengetahui. Tapi bagi saya yang mengetahui, maka sudah menang banyak Vario 160 dengan harga 26 juta. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan kontak keyless saja kalau kita mau pasang di Vario 125 butuh
biaya yang sampai 2 jutaan, apalagi urusan cc-nya. Kalau misalkan ini di bore up ya menjadi cc lebih besar, kemudian dari segi bannya itu sudah habisnya lebih dari 3 juta untuk pasang power chargernya itu teman-teman. Jadi ya Vario 160 ini memang luar biasa sekali, tetapi kenyataannya memang Vario 125 masih lebih laris dibandingkan dengan Vario 160. Tapi sebagai pengguna Vario 125, saya juga patut mengacungi jempol juga buat Vario 160 yang sudah jauh berbeda dengan Vario 125. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan tidak bingung lagi mau membeli Vario 125 atau Vario 160. Tetapi kalau uangnya mepet pas-pasan buat 125, ya nggak apa-apa, Vario 125 masih oke buat dipakai di jalan harian, di naik turun gunung, itu buat jauh juga masih oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.